Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami dari calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten 50 Kota akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, saya sendiri bernama Yosi Zulhijjah, bertugas di UPTD SDN 03 Setujo Gadang, Kecamatan Setujo Limonagari, Kabupaten 50 Kota. Dan rekan saya Ayani Filko, di SDN 02 Piobang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten 50 Dan Kota. saya Sesi Smita, berasal dari UPTD SDN 03 Batu Hampat, Kecamatan Akabilulu, Kabupaten 50 Kota. Nah, pada sesi kali ini saya sendiri akan bertindak sebagai pengamat dan rekan saya Bapak Ayani Filko akan bertindak sebagai coach. Kemudian rekan saya Rise Sesmita akan bertindak sebagai coachee. Nah, baiklah, kita akan langsung pada sesi pertama. Saya akan berbincang-bincang terlebih dahulu dengan Bapak Ayani Filko sebagai coach pada sesi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ayani Filko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yosi. Sudah siap ya Pak? Pada kesempatan malam hari ini kita akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik dan Bapak akan bertindak sebagai coach. Baiklah, saya sebagai pengamat pada sesi kali ini ingin menyampaikan terlebih dahulu rubrik penilaian pada sesi demonstrasi kontekstual praktik coaching pada saat ini. Nah, rubrik penilaian terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pra-supervisi. Yang kedua, tahap observasi. Dan yang ketiga, tahap pasca percakapan. Nah, pada tahap pra-supervisi, saya ingin menanyakan kepada Bapak Piko, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dari praktik coaching pada kali ini? Baiklah Ibu Yosi, dalam hal ini kompetensi sebagai coaching itu ada 3. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiganya itu mengajukan pertanyaan bobot. Ibu Yosi. Iya, baik Bapak. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagian mana dari ketiga kompetensi tersebut yang secara spesifik ingin diobservasi? Di sini saya ingin untuk terarah observasinya itu pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik Bapak. Jadi Bapak ingin diobservasi pada bagian mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, baik, pertanyaan berikut. Menurut Bapak, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan itu seperti apa? Adapun indikator pengembangan pada mengajukan pertanyaan berbobot ini, itu pertanyaan yang diajukan seorang coach diharapkan mengunggah orang untuk berpikir dan dapat menstimulasi pemikiran coach memunculkan emosi atau nilai dalam diri yang dapat mendorong coach untuk membuat sebuah aksi bagi pengembangan diri dan kompetensinya.
Oke, baiklah Bapak Viko. Sekian pertanyaan pra supervisi dari saya sebagai pengamat. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ayani Vilko dan Ibu Lisa Sismita untuk mempraktikkan coaching pada malam hari ini. Silakan. Wabarakatuh Ibu Lise. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Jadi alhamdulillah juga hari ini adalah hari pertama puasa ya, Pak ya. Semoga kita sama-sama kuat dan semoga puasa kali ini menambah ketakwaan kita kepada Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oh iya Bu, sesuai kesepakatan kita kemarin, kita akan bincang-bincang hari ini. Ya kira-kira apa nih? Ada masalah apa Ibu? Coba kalau bisa sebutkan tujuan dari perbincangan kita pada kali ini Bu. Iya Pak, jadi begini Pak, saya ingin cerita. Ada hal yang menjadi pemikiran saya tentang pembelajaran saya di sekolah Pak. Jadi begini, ada salah seorang anak saya itu terbilang sangat pintar. Kemarin itu di tes IQ ya. Jadi dia berada pada rata-rata gitu. Nah, jadi keadaan ini saya adanya tidak kesenjangan kemampuan intelektual gitu Pak. Jadi kadang-kadang saya merasa ada kegagalan saya mengajar Pak, karena ini terlalu pintar dan yang lainnya tidak bisa mengimbangi gitu Pak. Jadi Bu Rise membicarakan masalah murid yang mana ada anak muridnya pintar sekali di kelas, jadi merasa ada kesenjangan yang sangat jelas terangkat kemampuan belajar muridnya. Begitu ya Bu, kalau saya tidak salah, saya ambil kesimpulan dari apa yang Ibu Rise katakan. Ya benar sekali gitu Pak. Ya Ibu Rise, kira-kira Ibu Rise ingin dapat apa dari percakapan kita pada kali ini? Baik Pak, jadi saya ingin itu ke depannya keadaan seperti itu tidak lagi menjadi masalah Pak. Ya, itu jadi pembelajaran terus yang bisa memenuhi kebutuhan belajar anak saya semuanya gitu. Oke Bu, baiklah. Kalau kita membicarakan kondisi murid yang terdapat kesenjangan kemampuan intelektualnya tersebut, menurut Ibu kondisi ideal apa atau kondisi yang ideal itu seperti apa kalau Ibu bisa mengidentifikasi? Jadi Pak, sebenarnya keragaman anak di kelas itu kan adalah hal yang sangat wajar ya Pak ya. Namun adanya anak yang sangat pintar ini kayak kadang saya jadinya ada bingung gitu Pak. Jadi ketika murid lain masih butuh bimbingan saya, sementara anak yang pintar ini saya kasih nama samaran si Andi saja Pak. Jadi yang si Andi ini kadang dia merasa kecewa dan sudah kelihatan gregetnya tuh dia tidak sabar lagi ingin kegiatan apa lagi yang akan dilakukan. Jadi saya rasa Pak yang idealnya adalah pembelajaran saya yang saya lakukan itu adalah sesuai dengan RPP yang dirancang. Jadi kadang karena keadaan yang tidak ada kesenjangan itu tadi, keadaan anak yang sepertinya ingin butuh pelajaran lebih itu jadinya saya memutar otak gitu Pak, sedang mengajar mau melakukan apa lagi gitu Pak. Nah jadi mungkin saya tidak ingin ada anak yang merasa kecewa dalam setiap kegiatan pembelajaran gitu Pak. Oke Bu, saya paham. Pada saat sekarang ini, jadi ada kegiatan yang jadinya keluar dari rencana pembelajaran yang telah Ibu rancang. Begitu ya Bu, kira-kira dari apa yang sudah Ibu sampaikan pada
sebelumnya. Jadi dalam pembelajaran Ibu itu keluar dari rancangan RPP yang Ibu buat sendiri, begitu Bu? Iya Pak, betul sekali Pak. Nah, menurut Ibu, ini kira-kira apa yang bisa Ibu perbuat untuk menghadapi murid yang beragam seperti ini? Iya Pak, saya kayaknya terlupa dengan yang namanya pembelajaran berdiferensiasi nih Pak. Oh, begitu Bu. Jadi Ibu Rise pernah nggak mengikuti pelatihan itu atau bimbingan yang mana tentang pembelajaran berdiferensiasi itu sendiri? Pernah Pak, saya pernah mengikuti. Jadi saya sepertinya ya meninggalkan yang itu Pak, jadi terlupa itu. Mungkin itu yang akan saya lakukan Pak. Berarti Ibu Rise itu paham tentang pembelajaran berdiferensiasi, baik itu dalam perencanaan dan pelaksanaannya ya. Baiklah Bu, menurut Ibu apa rencana Ibu ke depannya tentang rencana aksi Ibu ini? Iya Pak, jadi saya memikirnya untuk ke depannya saya mungkin akan merancang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini baik dari ketiga aspeknya, konten, proses, dan produk gitu Pak. Begitu ya Bu. Menurut Ibu, itu diferensiasi mana yang bisa kita pakai untuk mengatasi masalah yang Ibu paparkan tadi? Mungkin lebih tepatnya saya menggunakan diferensiasi proses ini saya rasa Pak. Jadi jika prosesnya beragam dan membuat murid semuanya mengikuti proses itu gitu Pak. Jadi semuanya termasuk anak pintar saya ini tertarik dengan kegiatan pembelajaran itu. Terus kayaknya anak yang pintar ini juga saya bisa jadikan tutor sebaya gitu Pak, tutor dengan teman-temannya. Nah jadi kan tidak ada jeda, tidak ada waktu untuk anak pintar ini untuk merasa diam dan merasa ditinggalkan gitu Pak. Jadi dia mengikuti semua kegiatan. Kan diferensiasinya nanti saya akan mungkin memetakan anak sesuai dengan cara belajar mereka. Nah, jadi saya akan melakukan semuanya baik itu yang berfokus kepada anak yang memiliki gaya belajar sukanya di audio, di kinestetik dan visual gitu Pak. Baiklah Bu, jadi Ibu Rise akan merancang rencana pembelajaran yang berdiferensiasi dan fokusnya itu pada diferensiasi proses ya Bu. Menurut Ibu, diferensiasi proses seperti apa yang akan Ibu lakukan nanti ini? Ya gitu tadi Pak. Yang diferensiasi prosesnya itu nanti saya berarti memetakan dulu ya Pak ya, saya memetakan. Tapi walaupun sudah dipetakan nanti tetap saya akan merancang pembelajaran yang memenuhi 3 model belajar itu. Nah jadi nanti saya membayangkannya semuanya anak saya ikutkan, yang kinestetik semuanya melakukan, yang visual juga mengikuti, kemudian yang audio juga mengikuti semuanya. Itu Pak, itu yang saya bayangkan Pak. Baiklah Ibu Rise, kira-kira kapan Ibu Rise akan melakukan aksi ini? Jadi sepertinya tentu segera mungkin ya Pak ya. Mungkin kalau untuk pembelajaran besok berarti saya sudah bisa mulai besok, hari ini mungkin saya buat rancangannya gitu Pak. Menurut Ibu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam membuat rancangan yang benar-benar berpihak kepada murid? Katakanlah itu rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut. Sepertinya saya nanti akan minta bantu sama Ibu Fitria Pak, karena saya mengetahui beliau adalah sepertinya beliau lebih paham tentang ini Pak. Nanti saya akan coba cari beliau dan mencoba konsultasi Pak.
Baiklah Bu Rise, kita sudah di ujung sesi pada saat sekarang ini. Apa yang bisa Ibu Rise dapatkan dari percakapan kita tadi? Ya dari percakapan kita tadi Pak, rasanya saya sudah mendapat pencerahan gitu Pak. Jadi yang tadinya saya bingung mau melakukan apa terhadap anak yang ada perbedaan ini di kelas yang sangat signifikan, tapi sekarang sepertinya saya sudah ada pencerahan, sudah agak lega gitu Pak. Baiklah Bu Rise, ada satu lagi Pak yang akan saya tanyakan itu, tentu segala sesuatu itu ada hambatan. Nah, kira-kira menurut Ibu Rise di sini dalam pembelajaran diferensiasi ini, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, kira-kira apa hambatan dan apa solusi dari hambatan tersebut? Oh gitu Pak. Iya Pak ya, untuk semua yang kita lakukan itu pasti ada hambatan, mungkin itu dan ada positif dan negatif gitu lah ya Pak ya. Jadi mungkin yang akan menjadi hambatan adalah gini, ini kan harus kontinu saya lakukan ya Pak ya. Jadi saya mungkin hambatannya adalah masalah waktu. Jadi setiap hari sepertinya saya harus menyediakan waktu banyak dan bekerja lebih keras lagi Pak. Tapi solusinya yaitu memang harus menyediakan waktu dan saya ingin melaksanakannya sehingga tidak ada anak yang jadinya nanti terabaikan dan ada yang merasa kecewa dalam pembelajaran gitu Pak. Iya. Mudah-mudahan segala hambatan yang ada nanti itu bisa diatasi dengan baik ya Bu Rise. Iya Pak. Baiklah Bu Rise, mungkin beberapa hari lagi kita akan bisa berbincang-bincang lagi. Saya juga pengen tahu itu hasil dari rencana yang kita bincangkan pada saat sekarang ini, dan mungkin nanti bisa Bu Rise sampaikan dari hasilnya tersebut. Iya, oke Pak. Baiklah Pak. Saya juga ucapkan terima kasih nih Pak. Dengan bincang-bincang ini saya jadi merasa lega Pak atas masalah yang saya rasakan. Terima kasih Pak. Ya, kita sudah ada dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ayani Vilko dan Ibu Rise Sismita, luar biasa praktik coachingnya tadi sudah saya lihat dan saya dengarkan pada saat tahap observasi. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pasca percakapan. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ayani Vilko selaku coach terkait dengan praktik coaching yang sudah dilakukan tadi. Nah, pertanyaan saya yang pertama, apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan tadi, yang sudah Bapak sampaikan pada saat pra-supervisi tadi? Silakan Pak. Baiklah Bu Yosi, sebagaimana pada awal tadi saya menyampaikan itu tentang kompetensi yang akan saya apakan di sini itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Nah di sini tadi di dalam observasi dengan Ibu Rise Sasmita sebagai coachnya, itu permasalahannya itu kan tentang anak yang IQ-nya terlalu tinggi dan yang lain ketinggalan. Jadi dalam hal ini Ibu Rise itu mencari solusinya itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Di sini tadi saya menanyakan itu kepada coach itu kebetulan Ibu Rise, itu pertanyaannya menurut Ibu Rise diferensiasi mana yang bisa dipakai dalam mengatasi masalah anak tersebut. Begitu Ibu Yosi. Ya, terima kasih atas jawaban Bapak Biko. Kemudian saya lanjutkan dengan hasil pengamatan saya ya Pak. Dari hasil pengamatan saya, dari hasil observasi saya, dari catatan saya yang terlihat dan terdengar saat tadi Bapak melakukan coaching, saya sangat apresiasi karena
di sana saya tidak ada mendengar bebas dari penilaian dan asumsi. Pertanyaan yang diajukan semua pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbobot. Kemudian Bapak juga fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil dari pra-supervisi kita tadi. Nah, kalau boleh memberi nilai nih Pak, dari rentang 1 sampai 10, kalau 10 itu sempurna sekali ya Pak. Saya kasih Bapak nilai di angka 9. Terima kasih Bu Yosi. Bagaimana Pak? Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu Yosi. Ya, berikut kita masuk ke pertanyaan terakhir. Menurut Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang baru saja Bapak lakukan sebentar ini? Baiklah Bu Yosi, dari coaching yang saya lakukan barusan itu dengan coachingnya itu Ibu Rise Smita, itu kompetensi lain yang ingin dikembangkan tadi itu adalah itu kehadiran penuh, yang mana di situ kita harus terfokus kepada coaching yang sedang berlangsung. Sekian, terima kasih Ibu Yosi. Iya, benar sekali Bapak Viko. Harapan kita sama-sama bisa mengembangkan ketiga kompetensi dari coaching itu sebenarnya ya Pak. Baiklah, untuk sesi kali ini kita sudah di penghujung. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini pada sesi kali ini pada pembelajaran coaching ini itu yang pertama yang bertindak sebagai observer itu saya sendiri Ayani Filko, dan yang bertindak sebagai coach di sini adalah Ibu Rise Smita, dan bertindak sebagai coach itu Ibu Yosi Zulija. Baiklah Ibu Rise Smita, dalam hal ini kita akan melaksanakan coaching yang mana pada rubriknya di sini itu dibagi 3 sesi. Yang pertama prasupervisi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca percakapan. Nah, di sini nanti ada beberapa hal yang akan saya tanyakan berhubungan dengan tahap prasupervisi. Yang pertama itu kita di dalam pengamatan ini kita menggunakan rubrik penilaian sesi demonstrasi kontekstual yang terdapat di dalam LMS kita sendiri. Terus yang kedua, di sini saya akan bertanya kepada Ibu Rise Smita sebagai coach, itu kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan di dalam coaching pada saat sekarang ini? Baiklah Pak Piko, ada 3 kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan. Yang pertama adalah sebagai mampu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua menjadi pendengar aktif. Yang ketiga kehadiran penuh. Begitu Pak. Baiklah Bu, tadi ada 3 kompetensi yang ada di dalam coaching ini. Namun di sini coba Ibu sebutkan atau bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada saat sekarang ini? Baiklah Pak, yang akan saya fokuskan adalah pada pengembangan kompetensi pendengar aktif. Baiklah Bu, itu pada kompetensi mendengar aktif yang akan diobservasi pada saat sekarang ini. Selanjutnya, nah pada kompetensi tersebut
kira-kira apa indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Ibu Rise? Baiklah Pak, sebagai indikatornya nanti saya ingin mencobakan bagaimana menjadi mendengarkan. Seorang coach itu harus lebih banyak mendengarkan daripada dia berbicara. Terus coach itu harus fokus, terus dan yang menjadi pusat dalam coaching ini adalah coaching. Itu Pak, sebagai mitra bicara. Baik, Ibu Rise, di sini dapat saya simpulkan bahwasanya itu indikatornya itu coach yang lebih banyak berbicara daripada coach, kan begitu Bu. Nah, mudah-mudahan Ibu Rise observasi atau coaching pada kali ini bisa berjalan dengan lancar, dan nanti silahkan Ibu Rise bersama coachingnya itu Ibu Yosi Zulhijjah melaksanakan observasi. Pada tahap pra-supervisi ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, di sini pada sesi kali ini pada pembelajaran coaching ini itu yang pertama yang bertindak sebagai observer itu saya sendiri, Ayani Filko, dan yang bertindak sebagai coach di sini adalah Ibu Rise Sisnita, dan bertindak sebagai coach itu Ibu Yosi Zulhijjah. Baiklah Ibu. Assalamualaikum Bu Yosi. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rise, alhamdulillah kabarnya baik. Baiklah, sesuai kesepakatan kita kemarin nih Bu Yosi, katanya mau curhat ya. Jadi kira-kira Bu Yosi mau cerita apa nih? Kita sekarang punya waktu sekitar 20 menit. Ibu mau cerita apa? Oke, baiklah Ibu. Sebenarnya saya lagi bingung nih Bu, tentang kegiatan pembelajaran untuk murid saya di kelas 6. Pada saat bulan Ramadan tahun ini, ternyata kegiatan PBM ditiadakan dan diganti dengan kegiatan pesantren Ramadan, sehingga saya tidak bisa menyelesaikan materi pembelajaran saya sesuai dengan program semester yang sudah saya susun di awal tahun pembelajaran dulu. Nah, jadi rasanya saya tidak siap untuk melepas anak-anak saya melaksanakan ujian, karena ujian akhir itu dilaksanakan nanti 2 minggu setelah Lebaran. Jadi saya agak bingung nih Bu, bagaimana menyelesaikan materi yang tertunda selama bulan Ramadan ini. Oh, begitu ya Bu Yosi ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi, Bu Yosi ini ingin membicarakan masalah kegiatan PBM untuk persiapan ujian kelas 6 yang terganggu karena kegiatan PBM selama Ramadan itu diganti dengan kegiatan pesantren. Gitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu Risi. Jadi kira-kira Bu Yosi ingin tujuan dari percakapan kita nanti hasilnya ini seperti apa? Saya ingin kegiatan ujian akhir kelas 6 ini tetap berjalan sesuai dengan target saya. Dan saya ingin walaupun murid saya tidak melaksanakan PBM secara tatap muka di sekolah selama bulan Ramadan ini, saya ingin mereka tetap bisa mempelajari materi yang belum sempat saya ajarkan dan melakukan persiapan ujian juga selama bulan Ramadan ini di rumahnya masing-masing. Seperti itu Bu. Oke, baiklah. Kalau kita membicarakan persiapan ujian akhir ini ya, menurut Bu Yosi
persiapan ujian akhir yang seperti apa yang akan dilakukan? Menurut saya, persiapan ujian akhir yang saya inginkan itu saya bisa mengulang kembali menyampaikan materi dan pembelajaran sesuai dengan SKL, dan juga bisa membahas soal-soal bersama siswa saya, sehingga siswa saya bisa mengingat kembali materi pelajaran sesuai SKL yang dimulai dari kelas 4 sampai kelas 6 yang mungkin mereka juga sudah mulai lupa ya Bu. Jadi ingin untuk mengingatkan kembali agar mereka siap melaksanakan ujian akhir nantinya. Iya. Baik Bu, jika persiapan ujian itu misalnya maksimal di skala 10 gitu ya Bu ya. Jadi kira-kira dari skala 1 sampai 10 nih, sekarang tingkat persiapan ujian di kelas Ibunya ada pada skala berapa? Kalau menurut saya persiapan untuk saat ini ya Bu, baru berada di angka 6 mungkin Bu. Tuh, jadi kira-kira Bu Yosi nanti inginnya di angka berapa ini? Kalau ditanya keinginan, sebenarnya saya pengennya di angka 10 Bu. Cuman dengan keadaan yang seperti sekarang ini, kondisinya seperti saat ini, PBM yang diganti dengan pesantren Ramadan, yang juga merupakan program pemerintah yang harus kita ikuti dan kita ikut sukseskan untuk mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa. Jika sudah sampai di angka 8 atau 9 sudah alhamdulillah lah Bu. Oke, baik Bu. Jadi menurut Ibu, apakah akan ada nih hambatan atau gangguan dalam meraih tujuan Ibu yang seperti Ibu ceritakan tadi? Untuk hambatan dan gangguan itu pasti ada ya Bu. Misalnya bagi anak-anak yang kurang memiliki motivasi belajar dari dalam dirinya sendiri, mungkin sama sekali karena kita tidak ada PBM tatap muka, mungkin sama sekali tidak akan melihat buku pelajarannya sama sekali selama bulan Ramadan ini. Itu salah satunya Bu. Iya, oke. Jadi lalu nih, menurut Bu Yosi nih, kira-kira apa ya solusi yang bisa dicarikan untuk masalah ini nih? Menurut Bu Yosi ini gimana? Mungkin kita akan buat grup WhatsApp bersama orang tua agar orang tua bisa membantu memantau pembelajaran anak-anak di rumah. Mungkin itu bisa membantu Bu, karena waktu anak-anak tentu lebih banyak di rumahnya, sehingga kita mohon bantuan nih pada orang tua untuk memantau anaknya belajar. Oke Bu. Jadi menurut Ibu nih ya, apakah rencana Ibu ke depannya itu bisa menjadikan skalanya di angka 8 Bu dengan kondisi yang seperti itu Bu? Saya akan mencoba agar sampai di angka 8 itu, menurut saya akan memberikan ringkasan materi kepada murid saya yang sudah disesuaikan dengan SKL. Kemudian materi itu bisa dipelajari oleh si anak secara mandiri di rumah. Mereka dipantau oleh orang tuanya. Misalnya setelah melaksanakan kegiatan Ramadan, mereka membaca materi yang saya bagikan tersebut. Jadi orang tua membantu agar bisa mengontrol anak-anaknya untuk tetap belajar meskipun tidak tatap muka di kelas. Mungkin menurut saya itu bisa sedikit membantu Bu. Ya. Baik Bu Yosi. Jadi sekarang gini, menurut Bu Yosi lagi nih ya, selain dari itu yang bisa dilakukan, terus strategi apa nih nanti yang akan Bu Yosi melakukan untuk mengatasi ini? Apa strateginya gitu Bu?
selain dari yang sudah Ibu ceritakan tadi? Strateginya yaitu tadi saya akan bekerja sama dengan orang tua agar mereka bisa mengontrol anak-anak mereka mempelajari materi yang saya bagikan tersebut. Kemudian nanti saya juga akan memberikan beberapa soal-soal terkait dengan materi tersebut melalui grup WhatsApp yang sudah kita buat tersebut. Ibu luar biasa sekali nih idenya Bu Yosi menurut saya. Jadi ada kerjasama dengan orang tua dalam menyelesaikan persoalan ini. Jadi kira-kira kapan nih Bu Yosi akan mulai? Secepatnya ya Bu, karena ini waktu sudah mendesak, kita sudah memasuki bulan Ramadan. Setelah ini saya akan membuat ringkasan materi tersebut berupa modul, kemudian akan saya bagikan kepada murid saya tersebut. Kemudian setelah itu akan membuat grup WhatsApp kelas 6 dan menghubungi orang tua murid untuk meminta bantuan dan agar kita bekerja sama untuk kemajuan anak-anak kita dan untuk keberhasilan anak-anak kita. Oke, jadi sekarang gini, apa komitmen Bu Yosi nih terkait rencana yang akan dilakukan? Komitmen Bu yang apa? Komitmen saya akan melaksanakan rencana saya ini semampu saya, tentunya dengan melibatkan berbagai pihak agar tujuan yang kita harapkan tersebut berhasil. Oke, melibatkan pihak-pihak agar tujuan berhasil gitu ya Bu. Menurut Ibu nih siapa ini yang bisa membantu Ibu nih? Yang pihak mana yang akan Ibu libatkan? Yang bisa membantu tentunya kita punya atasan, kepala sekolah. Saya pengen mendapatkan bantuan agar kepala sekolah selalu memberikan penguatan kepada murid bahwa mereka tetap harus belajar walaupun tidak dilaksanakan di sekolah secara tatap muka. Kemudian saya juga akan minta tolong nih kepada guru yang membina murid saya. Kami selama Ramadan ini terbagi di 2 jorong, jadi kami punya 2 masjid untuk melaksanakan pesantren Ramadan. Jadi murid saya terpisah nih, terbagi 2. Jadi saya juga melibatkan salah satu guru yang mengontrol murid saya di sana untuk selalu mengingatkan tentang mengulang pelajaran di rumah. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke. Baiklah Bu Yosi, kita sudah tiba di ujung sesi ini Bu Yosi. Iya Bu. Jadi dari pembicaraan kita nih dari awal sampai sekarang, kira-kira apa yang sudah Bu Yosi dapatkan? Saya merasa lega ya Bu. Kalau tadinya saya bingung, kira-kira akan melakukan apa, bagaimana nasib murid saya. Sekarang saya sudah menemukan solusi dari permasalahan ini dan insya Allah akan saya laksanakan secepatnya. Oke, baiklah Bu Yosi, saya penasaran ini ke depannya seperti apa. Jadi kapan kita ketemu lagi, saya pengen dengar cerita Bu Yosi lagi. Iya, baiklah Ibu Rise, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk saya, sudah membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, sama-sama, terima kasih Bu Yosi. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Ibu Rise Sismita, tadi sudah melaksanakan observasi yang mana tadi coachingnya itu Ibu Yosi Zulijah sudah nampak tadi dan sudah saya amati dan sudah saya ikuti dari awal sampai akhir. Nah sekarang kita berada pada tahap pasca percakapan atau pasca observasi. Di sini ada beberapa hal yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rise Sismita sebagai coachnya. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan
pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang diinginkan, yang mana tadi indikator yang Ibu Rise kembangkan itu pada indikator mendengarkan aktif. Baiklah Pak Piko. Jadi tadi ketika melakukan coaching, saya memfokuskan pengembangan kepada mendengarkan aktif. Jadi saya merasa saya sudah melaksanakan itu tadi. Jadi dibuktikan dengan bagaimana gestur saya selalu mendengarkan, terus fokus, dan Koci adalah menjadi pusat komunikasi, di mana Koci adalah mitra bicara. Terus saya juga sebagai sedikit bicara tadi, dan yang lebih banyak bercerita itu adalah si Kocinya, begitu Pak Piko. Ya, baiklah Bu Rise. Tadi kami juga melihat dan menyaksikan itu tadi dari observasinya itu yang lebih banyak bicaranya tadi itu adalah Kocinya, yaitu Ibu Yosi Zulijah itu sendiri. Nah, di sini Ibu Rise Sesmita selanjutnya itu dari observasi yang sudah dilaksanakan tadi dari awal sampai akhir itu ada catatan hasil observasinya itu ya berbasis data yang bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil prapercakapan, yang mana yang dikembangkan kompetensinya itu mendengarkan aktif. Nah, Ibu Rise Sesmita, dalam observasi tadi, kalau boleh saya memberi nilai, itu misalnya tentang nilainya itu 1 sampai 10. Nah, pada posisi Ibu Rice menjadi coach untuk melakukan coaching dengan Ibu Yosi Zulijah tadi, itu saya memberikan nilai 9. Nah, itu berarti sudah mendekati ke tahap yang lebih baik pada saat melakukan observasi pada coaching kali ini. Selanjutnya, terima kasih, Ibu Pak. Sama-sama Ibu Rise. Selanjutnya Ibu Rise. Nah, tadi kan mendengarkan aktif kompetensi yang dikembangkan. Nah, sekarang dari observasi yang dilakukan tadi, kira-kira apa lagi kompetensi yang ingin dikembangkan oleh coach dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Iya. Baiklah Pak, seperti kita ketahui bahwa ada 3 ya kompetensi coaching ini. Sebagai coach tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi yang lainnya, yang mana yang lain itu adalah yang memberikan pertanyaan berbobot, terus yang kedua kehadiran penuh gitu Pak. Jadi semuanya saya ingin mengembangkan gitu Pak. Ya, baiklah Ibu Rise. Mudah-mudahan apa yang Ibu Rise sampaikan tadi bisa diterapkan. Itu kompetensi lainnya, kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot. Mudah-mudahan bisa, kita sama-sama berusaha. Baiklah Ibu Rise, kita sudah berada pada tahap akhir. Mungkin pada saat sekarang ini itu saja yang kami sampaikan selaku observer pada tahap coaching kali ini. Terlebih terkurang kami mohon maaf, dan kami sudah dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Piko, Ibu Yosi, pada kesempatan ini adalah sesi ketiga kita, di mana saya bertugas sekarang adalah sebagai pengamat lagi. Nah, jadi di sini yang menjadi coachnya adalah Ibu Yosi Zulijah dan coachnya Pak Ayan Joko.
Nah, jadi ini Bu Yosi, berarti saya akan mengamati nanti jalannya coaching yang Ibu Yosi lakukan. Nah, untuk Ibu Yosi ketahui dalam aktivitas coaching nanti, saya memiliki rubrik penilaian, di mana penilaian ini dilakukan ada 3 tahap. Pada tahap pra-supervisi, pada observasinya, terus pasca percakapan. Nah, baik Bu Yosi, untuk tahap pra-supervisi ini yang akan saya tanyakan kepada Bu Yosi, kompetensi coaching apa yang Ibu Yosi ingin kembangkan? Baiklah Ibu Rise, terima kasih atas kesempatannya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baiklah. Nah, tapi pada kesempatan ini Bu Yosi ingin memfokuskan pada kompetensi mana? Pada kesempatan ini saya ingin memfokuskan pada kompetensi kehadiran penuh. Oke, baiklah, kehadiran penuh ya Bu Yosi ya. Iya. Apa saja kira-kira indikator keberhasilannya nanti menurut Bu Yosi? Indikator keberhasilannya menurut saya, yang pertama kemampuan saya untuk bisa hadir utuh bagi koci, kemudian yang kedua badan, pikiran, hati selaras saat melakukan percakapan dengan koci, kemudian selalu fokus, kemudian bersikap terbuka, dan yang paling utama sabar, kemudian memiliki rasa ingin tahu lebih banyak tentang koci. Nah, kira-kira itu indikatornya, Bu. Oke, baiklah Bu Yosi dan Pak Piko, tidak berlama-lama kita langsung saja pada kegiatannya. Silakan Bu Yosi dan Pak Piko. Oke, baik Ibu, terima kasih. Sudah dimatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Piko, Ibu Yosi, pada kesempatan ini adalah sesi ketiga kita, di mana saya bertugas sekarang adalah sebagai pengamat lagi. Nah, jadi di sini yang menjadi coachnya adalah Ibu Yosi Zulhijjah dan coachnya Pak Ayan Joko. Nah, jadi ini Bu Yosi, berarti saya akan mengamati nanti jalannya coaching yang Ibu Yosi lakukan. Nah, untuk Ibu Yosi ketahui dalam aktivitas coaching nanti, saya memiliki rubrik penilaian, di mana penilaian ini dilakukan ada 3 tahap. Pada tahap pra-supervisi, pada observasinya, terus pasca percakapan. Nah, baik Bu Yosi, untuk tahap pra-supervisi ini yang akan saya tanyakan kepada Bu Yosi, kompetensi coaching apa yang Ibu Yosi ingin kembangkan? Baiklah Ibu Rise, terima kasih atas kesempatannya. Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif. Assalamualaikum Pak Piko, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yosi. Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Ini hari pertama kita di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Bapak Piko, seperti yang sudah kita janjikan kemarin, bahwa Bapak Piko ingin melakukan coaching nih dengan saya. Nah, menurut Pak Piko, apa nih tujuan coaching kita kali ini? Tujuan coaching kali ini di sini saya bisa nantinya dalam pembelajaran saya itu bisa mengatasi
yang mana anak tidak mengerti tentang materi itu karena uh, dalam pembelajaran saya kurang menggunakan media pembelajaran Bu Yosi. Oke, jadi dari hasil coaching kita kali ini Pak Piko ingin menemukan solusi atau cara yang tepat untuk menghadapi murid Bapak yang beragam dalam proses pembelajaran, begitu ya Pak? Ya, begitu Bu Yosi. Baiklah Pak Piko, kira-kira apa nih tujuan akhir dari kegiatan ini nanti yang Bapak harapkan? Itu tadi Bu Yosi, tujuan akhir yang diharapkan dari coaching kali ini itu saya bisa mengajar menggunakan berbagai media yang bisa nantinya menyampaikan materi kepada anak, yang mana kita tahu di kelas itu anak beraneka ragam yang tidak semuanya suka kepada salah satu media saja. Begitu Bu Yosi. Oke, baiklah Pak Piko. Nah, saya ingin bertanya nih, kalau murid-murid Pak Piko itu kita beri nilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira posisinya sekarang murid-murid Bapak ini berada di posisi angka berapa menurut Bapak? Ya Bu Yosi, kalau kita beri nilai itu dari angka 1 sampai angka 10, itu posisinya sekarang baru di angka 6 Bu Yosi. Di sini saya mau menyampaikan Bu Yosi, dari kemarin itu saya mengajar beberapa materi yang saya ajarkan, itu posisi kalau kita beri nilainya itu ya paling tinggi 6 Bu Yosi. Ini setelah saya lakukan refleksi terhadap diri saya sendiri di dalam pembelajaran itu. Nah, di situ saya dapat menyimpulkan yang menjadi titik masalah dari hal tersebut, yaitu dalam pembelajaran saya hanya menggunakan satu media saja. Sementara kami sendiri tahu bahwasannya tidak semua anak itu yang misalnya sukanya tuh pada media gambar. Nah, di sini saya berpendapat bahwasannya sekian banyak anak di dalam kelas itu ada yang suka media gambar, ada yang hanya suka pada media video, dan ada suka yang pada media audio. Nah, di sini Bu Yosi, sementara selama ini saya mengajar dari beberapa materi itu hanya menggunakan media gambar saja, sehingga tentu saja anak yang dapat nilainya tinggi itu hanya suka pada gambar, sementara yang lain tentu dia tidak memperhatikan itu Bu Yosi. Jadi dari itu skala yang bisa saya berikan pada saat ini baru di angka 6 Bu Yosi. Iya, baiklah Bapak. Jadi kedepannya planning Bapak seperti apa nih? Bapak menginginkan nanti berada di posisi angka berapa menurut Bapak? Nah, saya berharap nanti di dalam pembelajaran yang akan saya lakukan untuk selanjutnya, saya bisa menggunakan dalam pembelajaran itu multimedia, media yang beraneka ragam. Nah, di sini nanti saya mengharapkan anak didik saya tersebut itu pada diberi skala 1 sampai 10 itu sekurang-kurangnya itu bisa pada posisi itu 8, tapi kalau bisa Bu Yosi itu 9 lah paling tidaknya Bu Yosi. Terima kasih. Iya, baik Bapak. Tentunya kita menginginkan yang terbaik ya Bapak. Iya, semoga dari hasil coaching kita kali ini kita akan mendapatkan yang terbaik tersebut ya Pak. Baiklah Bapak Piko, dari penjelasan Bapak tadi, apa sih kekuatan yang Bapak miliki untuk bisa mencapai apa yang Bapak inginkan tersebut? Nah, baiklah Bu Yosi. Di sini kekuatan yang saya miliki itu pada saat sekarang ini saya mampu membuat berbagai media. Contohnya saja untuk video, saya mampu untuk membuat video untuk menjadikan media pembelajaran itu. Salah satunya contohnya itu menggunakan media Canva. Selama ini saya mampu, tapi tidak saya laksanakan. Nah, inilah kesalahan saya, dan setelah saya lakukan refleksi tadi itu, saya merasa saya sanggup mampu untuk membuat berbagai media pembelajaran untuk menyampaikan materi kepada peserta didik saya. Wah, luar biasa nih Bapak Piko nih, semangatnya juga luar biasa. Baik Bapak Piko, kira-kira apa sih jenis-jenis media yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran itu? Nah, seperti yang kami sampaikan tadi Bu Yosi, contohnya itu yang pertama itu medianya gambar, bisa berupa video, bisa berupa audio,
gambar tadi itu bisa berupa kartun. Nah, contohnya saja kemarin itu pada materi, kebetulan saya mengajar kelas 5 ya Bu Yosi. Pada materi kemarin itu tentang surat membuat surat resmi itu Bu Yosi. Saya hanya menggunakan media yang ada pada buku saja, sehingga itu anak didik saya cuma 60% lah yang bisa membuat surat tersebut. Nah, dengan demikian saya akan bisa menggunakan media yang lain yang bisa menyambung dengan materi yang akan diajarkan Bu Yosi. Oke, luar biasa. Baik Bapak, jadi Pak Piko akan menggunakan berbagai media dalam proses pembelajaran nantinya agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Begitu ya Bapak? Iya, begitu Bu Yosi. Namun dalam pelaksanaannya tentu akan ada hambatan-hambatan nantinya. Nah, menurut Bapak, apa saja hambatan yang akan dihadapi dan bagaimana solusi untuk mengatasi hambatan tersebut? Nah Bu Yosi, segala sesuatu itu tentu saja tidak akan berjalan mulus, tentu ada hambatannya. Di sini hambatannya di sini yang setelah kami lakukan itu semacam refleksi tentang yang akan dilaksanakan, itu hambatannya itu berupa itu tentang sarana dan prasarana. Di sini saya mau ceritakan, di sekolah saya itu bisa dikatakan sekolahnya itu lumayan lah besarnya gitu. Namun di dalam nanti kita menggunakan media, tentu saja kita memerlukan itu beberapa macam sarana prasarana. Contohnya laptop ataupun itu infocus di dalam pembelajaran. Nah, di sini yang menjadi hambatan bagi saya, di sekolah saya yang mana ada 7 rombel, hanya ada 1 infocus. Nah, 1 infocus itu tentu saja kita berbagi di dalam penggunaannya. Sementara kami sendiri itu butuh untuk infocus itu dalam pembelajarannya. Nah, di sini itulah salah satu yang menjadi kendalanya, dan di sini saya juga sudah mencari solusi bersama rekan-rekan di sekolah dan kepala sekolah, yang mana solusi yang saya dapat di sini itu kebetulan pada saat sekarang ini kita baru mengajukan itu ARKAS daripada dana BOS. Di situ kami mengusulkan kepada Bapak Kepala Sekolah itu untuk membeli infocus beberapa buah lagi untuk digunakan guru dalam pembelajaran, dan juga nanti sampai infocus itu siap memadai untuk semua kelas, kita buatkan jadwal untuk penggunaan sesuai dengan materi yang kita ajarkan, gitu Bu Yosi. Wah, luar biasa nih Bapak Piko nih. Rencana yang sungguh luar biasa, semoga dapat tercapai hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Kira-kira kapan nih Pak Piko akan memulai rencana aksinya Bapak Piko ini? Rencana aksi saya ini akan saya mulai itu pas pembelajaran tatap muka itu pada siap lebaran ini, karena kita tahu sekarang ini itu di Ramadan ini kita kegiatannya itu kegiatan seperti pesantren Ramadan yang itu diadakan di masjid dengan materinya itu materi keagamaan, tidak ada materi tentang pembelajaran. Jadi untuk aksi ini nantinya akan saya laksanakan, langsung akan saya eksekusi itu pada pembelajaran setelah Ramadan ini Bu Yosi. Baiklah Bapak, pertanyaan saya lagi. Menurut Bapak, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak ini? Ukuran keberhasilan saya dari rencana ini Bu Yosi itu apabila di dalam kelas saya itu siswa atau peserta didik saya tersebut bisa mencapai atau memahami materi yang saya ajarkan itu sekurang-kurangnya 80% dari jumlah siswa tersebut, dan kalau bisa itu 100% Bu Yosi. Baik Pak, jadi apa nih komitmen Bapak terhadap rencana yang telah Bapak susun ini? Di sini saya berkomitmen itu akan menggunakan semua kompetensi yang saya miliki, itu terutama tentang membuat media di dalam pembelajaran yang akan saya gunakan untuk mengajar di dalam kelas saya nantinya Ibu Yosi. Pak Piko, saya senang nih mendengarkan kita bisa berbicara pada saat ini.
kita sudah berada di penghujung sesi kita nih. Saya pengen tahu kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil coaching kita pada kesempatan ini. Baiklah Ibu Yosi, dari coaching yang kita laksanakan pada saat sekarang ini, yang pertama saya sudah merasa lega, sudah merasa plong dari masalah yang saya hadapi. Sekarang sudah bisa saya curahkan dan insya Allah nanti akan bisa saya eksekusi dan saya gunakan di dalam pembelajaran di kelas nantinya. Itu mungkin Ibu Yosi. Semoga dengan pelaksanaan coaching kali ini rencana aksi yang sudah Bapak rencanakan dan akan disiapkan dapat diwujudkan sehingga murid-murid Bapak bersemangat dan aktif dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran ya Pak. Baik ya. Bapak, karena kita sudah di penghujung waktu, jadi saya juga ingin tahu nih nanti kira-kira seperti apa hasil dari coaching kita kali ini. Nah, mungkin kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Ya, Bu Yosi, mudah-mudahan nanti bisa kita berjumpa di lain waktu. Dan saya di sini sebagai coachingnya Ibu Yosi mengucapkan terima kasih atas kesempatan Bu Yosi yang telah memberikan coaching kepada saya. Dan saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Yosi, Pak Piko, luar biasa coachingnya. Oke, jadi saya sudah mengamati jalannya coaching dari awal sampai akhir tadi. Terus di sini kesempatan saya adalah untuk memberikan penilaian terhadap proses coaching yang Bu Yosi lakukan. Iya. Pertama, saya akan menanyakan terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Yosi inginkan. Silakan Bu Yosi. Iya, terima kasih Bu Rise. Yang sudah saya lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang saya inginkan tadi yaitu kehadiran penuh. Saya sudah bisa hadir secara utuh bagi coaching, kemudian badan, pikiran, hati sudah serius untuk menghadapi coaching. Kemudian saya juga sudah bersifat terbuka, sabar, dan ingin tahu lebih banyak tentang apa yang akan dilakukan oleh si coaching. Kira-kira itu Ibu Rise. Ya, baik Bu Yosi. Saya sepertinya sepakat dengan Bu Yosi. Nah, untuk penilaian dari saya ini lagi ya. Rasanya saya tidak perlu menguraikan satu persatu lagi. Saya sudah melihat tidak ada penilaian dan asumsi, sudah fokus pada area yang ingin dikembangkan. Dan saya kalau ingin memberikan nilai ini tentang 1 sampai 10, saya memberi nilai 10. Selamat. Nilai yang sempurna ya Bu. Terima kasih banyak, tapi rasanya belum seperti itu Bu. Jadi Bu Yosi tadi terlihat memang sangat fokus, tidak ada kiri kanan lihat kemana gitu kan, mengurus yang lain, memang fokus saja dengan pembicaraan. Terima kasih banyak Ibu Rise. Oke, jadi setelah ini menurut Bu Yosi apa lagi kompetensi yang ingin Bu Yosi kembangkan setelah ini? Kompetensi yang ingin dikembangkan setelah ini adalah setelah kehadiran penuh, kita mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Yosi, Pak Piko, mungkin sampai di sini kegiatan coaching kita, di mana yang saya menjadi pengamatnya, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Bu Yosi, Pak Piko, luar biasa coachingnya. Oke, jadi saya sudah mengamati jalannya coaching dari awal sampai akhir tadi. Terus di sini kesempatan saya adalah untuk memberikan penilaian terhadap proses coaching yang Bu Yosi lakukan. Iya. Pertama, saya akan menanyakan terlebih dahulu apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bu Yosi inginkan. Silahkan Bu Yosi. Iya, terima kasih Bu Rise. Yang sudah saya lakukan yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang saya inginkan tadi, yaitu kehadiran penuh. Saya sudah bisa hadir secara utuh bagi coachee, kemudian badan, pikiran, hati sudah serius untuk menghadapi coachee. Kemudian saya juga sudah bersifat terbuka. Bapak Ibu, demikianlah praktik coaching kami pada kesempatan ini, dan pada sesi kali ini kami akan tutup dengan beberapa buah pantun. Pergi ke hutan mencari kayu untuk dijadikan meja dan bangku. Sungguh penting namanya ilmu, mengubah dunia menjadi maju. Buah tomat disayat-sayat, bijinya banyak dimakan nyengat. Mari belajar sepanjang hayat, guru penggerak lalu semangat. Rasanya enak masakan opor, dibawa mama pergi ke kantor. Guru penggerak adalah pelopor, bergerak bersama jadi inisiator. Kami sudahi dengan mengucapkan Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.